Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di Jantung Panda. Nah, di video kali ini saya akan membagikan satu buah video tentang bagaimana cara untuk menggunakan aplikasi thermal atau biasa kita sebutnya Bluetooth Thermal Printer di iOS, teman-teman ya. Nah, kita penggunanya menggunakan printer Panda PRJ58D, teman-teman ya. Jadi untuk di sini teman-teman lihat, ini untuk seri Panda PRJ58D, teman-teman ya. Nah, ini adalah printer Bluetooth, dia mempunyai koneksi Bluetooth dan USB, teman-teman. Nah, untuk kabel powernya sudah saya pasang, teman-teman ya. Nah, untuk kertasnya sendiri menggunakan ukuran thermal 58x40. Nah, ini thermal sudah saya pakai banyak ya, jadi ini sisanya. Jadi ukuran aslinya bukan sekecil ini, teman-teman ya. Nah, sekarang untuk cara awalnya kita akan proses untuk pemasangan kertas yang terlebih dahulu ya. Kertas ini cara untuk bukanya, cover biru ini dibuka saja ke atas ya. Terus untuk pemasangan kertasnya itu seperti ini ya. Jangan terbalik, teman-teman ya. Kalau misalnya terbalik itu nanti cetakannya tidak akan keluar ya. Posisinya seperti ini, diletakkan saja ya. Terus tarik keluar, tutup, robek. Nah, seperti ini untuk proses pemasangannya sudah selesai, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan proses untuk melakukan self test. Nah, self test ini adalah fungsi dari printer untuk mengecek apakah printer siap digunakan apa tidak, teman-teman ya. Kalau misalnya printer bisa melakukan self test sampai dengan finish, itu artinya printer siap digunakan. Nah, caranya bagaimana? Pada saat posisi printer mati ya, teman-teman ya. Posisi printer mati, kertas sudah terpasang. Ini tombol feed ya, ini tombol powernya. Tombol feed ditekan dan ditahan, jangan dilepas sambil nyalakan printernya. Tunggu 2, 3, 4 detik, lepas, maka printer akan mencetak self test. Nah, kalau misalnya printer bisa mencetak sampai dengan komplit, itu artinya printer siap digunakan dan tidak ada masalah, teman-teman. Dan juga untuk di bagian self test ini, printer juga mencetak beberapa informasi, salah satunya itu adalah alamat Bluetoothnya, teman-teman ya. Nah, untuk di sini terlihat untuk BT name itu artinya Bluetooth name itu adalah RPP210A dengan BT pin key-nya itu artinya pinnya itu 04 kali, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita akan gunakan di aplikasi thermal atau Bluetooth printer thermal ya di iOS-nya. Nah, untuk di sini sebentar. Nah, untuk di iOS itu untuk pair Bluetooth-nya itu berbeda dengan di Android, teman-teman. Nah, kalau di iOS itu pair Bluetooth-nya itu di dalam aplikasi yang akan kita gunakan. Jadi berbeda ya. Jadi tidak bisa di-set lewat aplikasi Bluetooth di menu Bluetooth iOS, teman-teman ya. Nah, untuk aplikasi yang akan kita gunakan adalah aplikasi Bluetooth Thermal Print. Ya, kita coba cari dulu di Google App Store, teman-teman ya. Bluetooth thermal printer ya. Nah, yang ini, teman-teman ya, karena banyak yang menggunakan, teman-teman bisa diinstal terlebih dahulu ya, di download, diinstal. Nah, kalau misalnya sudah, itu bisa langsung teman-teman buka. Nah, di sini saya sudah install, teman-teman, jadi saya bisa langsung buka, teman-teman ya. Nah, untuk awal-awal nanti untuk awal-awal dia akan tampilannya blank, teman-teman. Ini karena sudah saya gunakan, teman-teman ya, untuk mengetesnya terlebih dahulu. Nah, nanti teman-teman hasilnya 0. Nah, teman-teman biasa gunakan aplikasi thermal ini itu biasanya untuk mencetak sesuatu, mencetak teks, mencetak gambar ataupun yang lain-lain. Nah, teman-teman saya akan bagikan fungsinya untuk mencetak gambar atau misalnya mencetak screenshot juga bisa, teman-teman ya. Jadi seperti biasa kalau misalnya kita cetak dari screenshot dari layar HP itu biasanya itu kan agak buram ya, teman-teman ya. Karena apa? Printer thermal dia hanya mencetak hitam putih, teman-teman. Kalau misalnya ada warna lain seperti hijau atau merah, tetap dia akan tercetak warna hitam, tetapi tidak hitam pekat. Jadi ada level kehitamannya yang berbeda saja ya. Jadi tetap cetakannya hitam putih. Contoh, saya akan mau untuk screenshot satu transaksi, coba ya. Kita pakai ini aja. Nah, kita coba ini ya. Info pengiriman ya di Tokopedia ya. Jadi teman-teman bisa screenshot juga nanti kalau misalnya bukti transfer atau misalnya apa yang perlu dicetak keluar itu bisa, teman-teman ya. Caranya seperti ini. Ini kita screenshot ya. Jadi kita screenshot ini kan banyak nih, ada warna putih, ada warna hitam, warna hijau, teman-teman. Nah, kalau kita sudah screenshot, kita akan balik ya.
kita balik ke aplikasi thermalnya. Nah, di sini untuk di iOS teman-teman pilih yang receipt teman-teman. Jangan pilih image teman-teman ya. Walaupun kita mau mencetak gambar. Pilih receipt di sini. Ya. Nah, kita masukkan dulu judulnya, contohnya contoh 1 ya. Contoh 1 oke. Nah, dia akan pilih di sini mau teks kah, mau image kah, special text bla bla bla, teman-teman bisa pilih. Nah, sekarang kita pilih image. Ya. Terus pilih album karena kita tadi sudah screenshot ya. Kalau pakai kamera ini berarti kita ambil langsung secara live ya. Album. Terus kita pilih ini yang tadi awal. Nah, kan ini screenshotnya teman-teman. Kalau misalnya kita langsung cetak screenshot itu biasanya kurang jelas teman-teman ya. Ini saya downkan dulu ya. Akan seperti ini. Nah, ini untuk resize-nya teman-teman bisa diatur. Nah, kalau misalnya seperti ini ya teman-teman ya, ini cetakannya itu biasanya kecil dan juga kurang jelas. Contoh, saya next-kan dulu ya, sudah seperti ini. Jadi saya cetak. Nah, nanti akan pilih Bluetooth-nya. Nah, di sini kita baru pair Bluetooth-nya teman-teman ya. Pilih RPP210A ya, karena ini nama Bluetooth-nya RPP210A. Klik di sini. Oke. Oh ya, nah sudah langsung mencetak ya. Karena dia mencetak gambar teman-teman, untuk keluar seperti ini wajar ya teman-teman ya, karena dia berbentuk grafik ya. Oke, selesai. Nah, hasilnya kalau menggunakan aplikasi thermal itu seperti ini teman-teman ya. Cetakannya cukup jelas, tetapi biasanya ada beberapa yang tidak begitu maksimal. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk membuat ini cetakannya itu lebih besar dan juga lebih jelas, tetapi mengubahnya menjadi teks. Jadi image menjadi teks teman-teman, gambar menjadi teks. Nah, caranya bagaimana? Kita kembali dulu ya. Ini kan contoh 1. Nah, sekarang kita ulangin. Kita pilih receipt ya. Ini contoh 2 ya, contoh 2. Pilih image, pilih gambar yang tadi. Oke. Pilih gambar tadi. Nah, pas di preview seperti ini, kita download dulu. Pas di preview seperti ini, teman-teman pilih yang text only, teman-teman. Maka dia akan mengambil, membuat gambar ini menjadi teks, teman-teman ya. Klik di sini. Oke. Nah, dia akan menjadi teks, teman-teman. Ya. Nah, seperti ini baru kita cetak. Jadi seperti menjadi teks semuanya ya teman-teman ya. Nah, contoh lain mungkin kita menggunakan yang lain. Contohnya apa ya? Kita lihat. Oke, boleh deh. Saya coba ambil satu file ya. Kita coba ambil satu file. Sebentar ya. Nah, contohnya seperti ini. Kita mau ngambil contohnya file ini ya, teman-teman ya. File ini kita screen capture dulu ya, ambil gambarnya ya. Setelah itu kita balik ke sini. Hapus ya. Pilih receipt, pilih namanya contoh 3 sekarang biar tidak tertukar. Contoh 3, image ya, album. Ya, saya akan membuat perbandingannya juga. Nah, ini cetak gambar. Cetak gambarnya seperti ini. Kita aneh, ini kan gambar. Kita cetak. Oke. Nah, sudah. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengubahnya menjadi teks, teman-teman. Ya, contoh 4. Contoh. Ya, image, album, pilih yang ini. Nah, sudah seperti ini, kita done. Terus kita text only. Oke, maka dia akan berubah menjadi teks, teman-teman ya. Jadi dia akan membaca, untuk font-fontnya dirubah menjadi teks, teman-teman. Klik. Oke,
Jadinya seperti ini. Dari gambar ini ya menjadi seperti ini teman-teman. Oke. Nah, sekian dulu informasi tentang teman-teman untuk penggunaan aplikasi Bluetooth Thermal Printer atau thermal ya di tulisannya di iOS menggunakan printer Panda PRJ58D teman-teman. Semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat dan sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Bye bye.